Terungkap inilah tampang Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky, yang sudah bebas dari penjara. Diberitakan sebelumnya, Saka Tatal merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang mendapatkan keringanan hukum 8 tahun 3 bulan penjara lantaran saat itu masih di bawah umur. Sementara tersangka lainnya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas perbuatan kejinya tersebut. Terungkap pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 26 Mei 2017, kala itu. Ketua Hakim Suharno saat itu menyimpulkan, kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa saat membacakan pembelaannya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti menganiaya korban hingga meninggal dunia dan meruda paksa korban secara bergantian. Kini, Saka Tatal merupakan satu-satunya terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yang telah selesai menjalani masa hukuman sejak April 2020. Saka Tatal kini muncul mengungkap fakta baru terkait penangkapannya atas kasus Vina Cirebon. Meski sudah lama bebas, namun nyatanya Saka masih memiliki trauma yang mendalam. Pelaku yang sudah bebas, Saka Tatal, mengaku sebagai korban salah tangkap. Saka Tatal mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui soal tewasnya Vina dan Eki. Bahkan, menurut Saka, di malam tewasnya Vina dan Eki, dirinya berada di rumah bersama pamannya. Hal itu diungkapkan Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya Titin, dalam tayangan di Metro TV, Sabtu, 18 Mei 2024. Permasalahannya saya juga gak tahu pak. Saya saja jadi korban salah tangkap, kata Saka. Saya pada waktu malam itu, posisi ada di rumah sama paman saya, kata Saka lagi. Terkait hubungannya dengan ketiga pelaku yang statusnya masih buron, Saka mengaku sama sekali tidak mengenal mereka. Selain tidak mengenal tiga pelaku yang buron, Saka juga mengaku tidak mengenal Vina dan Eki. Dia mengaku bukan anak geng motor. Dia tidak tahu menahu soal geng motor yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky. Saka menjelaskan, saat kejadian usianya baru 15 tahun. Karenanya ia divonis 8 tahun penjara sementara 7 pelaku lainnya yang dewasa divonis seumur hidup. Saya bebas tahun 2020 bulan April. Saya divonis 8 tahun, tapi menjalani hukuman 4 tahun kurang karena dapat remisi, kata Saka. Meski sudah lama bebas, namun nyatanya Saka masih memiliki trauma yang mendalam. Ia lalu menceritakan bagaimana ia ditangkap polisi. Prosesnya waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Saya ngisi bensin sama adiknya. Nah habis itu kan saya mau ngisi bensin. Habis pulang ngisi bensin, tiba-tiba ada polisi, saya nyamperin. Habis nyamperin, saya langsung ditangkap, tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali, ujar Saka. Menurut Saka, belakangan polisi kembali datang dan menanyainya soal 3 pelaku yang buron setelah kasus ini ramai diperbincangkan kembali. Saya bilang, saya tidak tahu sama polisi. Karena saya saja jadi korban salah tangkap, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.